itu betul-betul melaksanakan kegiatannya sesuai program yang telah dibuat dan tetap menjalin kerjasama dengan seluruh gugus-gugus depan, karena yang membesarkan pramuka ini, yang memeriahkan adalah anggota-anggota di gugus depan. Bagaimanapun juga pramuka ini adalah gerakan yang memang sebuah pendidikan atau gerakan yang berbau pendidikan, namun pendidikannya masih ekstrakurikuler, tidak dilaksanakan pada kurikulum yang wajib, tapi menjadi wajib di ekstrakurikuler. Jadi tetap dia memegang peran penting dalam bagaimana mengembangkan pramuka di gugus-gugus depan atau di pangkalan-pangkalan. Untuk itu tetaplah menjalin kerjasama yang baik dalam melakukan kegiatan revitalisasi gerakan pramuka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Jadi pramuka tidak lagi seperti kemarin, gerakannya pramuka itu hanya mendirikan tenda baru dikatakan ada pramuka. Sekarang ada kegiatan-kegiatan pramuka yang begitu besar, yang begitu tinggi, dalam rangka bagaimana membentuk karakter daripada siswa-siswa kita. Bagaimana memberikan pelajaran untuk mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, bisa menjadi seorang pemimpin, setidaknya pemimpin dalam sebuah perkemahan, atau menjadi ketua panitia dan lain sebagainya. Jadi di pramuka ini murni adalah pendidikan atau pembangunan manusia. Tidak seperti kita membangun sebuah infrastruktur, tidak seperti membangun jalan, tapi ini membangun masa depan bangsa. Karena anak-anak yang terdidik di pramuka ini tidak canggung menjadi seorang pemimpin. Untuk itu pramuka ini saya berharap terutama kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten, supaya menitik beratkan perhatiannya kepada gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini bukan baru lahir kemarin. Kita semua masih di SD. Saya ini sudah masih di Purnabakti. Saya masih ingat di SD sudah ada pramuka. Sampai saya jenjang sekolah dan seterusnya, saya tak persis pramuka itu ada. Kita kenal Bapak Pramuka di Kabupaten Mamuju adalah almarhum Bapak Abdul Razak Sukari. Sampai-sampai tidak ada pemilihan ketua Parcap di eranya beliau, karena kita percaya sekali bahwa biarlah beliau itu yang terus-menerus memimpin pramuka dengan semua perangkat-perangkatnya, semua pengurus-pengurusnya. Tapi dengan revitalisasi pramuka, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 2010, kita sebaik-baiknya. Acuan yang ada itu musyawarah cabang sekali dalam 5 tahun, dan akan memilih kembali siapa yang menjadi ketua kuartir cabang. Dan pada hari ini insya Allah itu akan dilaksanakan, dan insya Allah ada pesertanya yang akan bersaing supaya kondisi musyawarah cabang ini sedikit memberikan kesan yang baik. Tidak enak kalau dikukuhkan saja dan lain sebagainya. Jadi harus ada perubahan daripada kepengurusan dan sebagainya, karena 5 tahun itu kita melihat kondisi siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Kalau yang tidak aktif mungkin tidak ada jiwanya untuk ke pramuka, karena memang pramuka ini harus dijiwai. Kalau tidak dijiwai mungkin kita mengatakan apakah kita pramuka selalu itu misalnya berkemah jalan di jalan raya dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya disinilah penanaman akhlak
mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Ke depan Pramuka lebih enjoy, karena selama ini kita lihat gerakan Pramuka memang baik. Saya juga bukan hasil pemilihan melalui muscap, saya hanya melanjutkan kemarin dari kepengurusan lama. Kebetulan ada pemekaran wilayah Kabupaten Mateng, Percapnya ikut ke Mateng. Saya selaku ketua harian, karena saya pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Secara otomatis jabatan Kepala Dinas Pendidikan itu mewakili ketua harian. Dan saat itu Kuaran-kuaran menginginkan agar Percap itu diserahkan kepada ketua harian. Terjadilah saya menerima, dan ada musyawarah luar biasa, musyawarah luar biasa. Para orang mengunjuk saya menjadi Percap. Dan alhamdulillah selama saya menjalankan tugas selaku Percap, saat itu beban saya 3 tanggung jawab penuh. Saya kepala dinas, saya ketua PGRI, saya ketua Percap. Tapi saya rasa tidak ada yang terlalu terbengkalai. Semuanya berjalan baik, namun sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan yang ada. Bicara dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan kekompakan para pengurus yang ada, kita boleh melaksanakan sejumlah program-program. Namun sangat menyedihkan, mohon maaf, sangat menyedihkan karena pada tahun 2016 satu pun dana yang kita dapatkan dari pemerintah daerah itu sama sekali tidak ada. Ya, kalau kata kasarnya biasanya diistilahkan sepeser pun. Jadi ini saya bicara apa adanya, dan saya tidak berbicara di luar yang ada. Untuk itu pada tahun 2016 ada kegiatan nasional yang kita kenal Jamnas. Alhamdulillah kita bisa juga mengikuti dengan swadaya murni. Itu berkat kegigihan daripada pengurus dari Porter cabang, bagaimana kerjasama dengan orang tua adik-adik dari Penggalang. Akhirnya sejumlah diharapkan dapat diberangkatkan dengan swadaya murni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Muda, yaitu Kak Muhaidir, yang telah berupaya bersama dengan Kak Ratna dan Kak Tini, Bunda Tini, itu semuanya, termasuk semuanya, Kak Iman dan lain sebagainya. Kalau jangan satu persatu, dengan kerjasama baik akhirnya kita bisa berangkat tanpa dana dari pemerintah daerah. Namun pada saat pemberangkatan, Wakil Bupati selaku Wakil Madicap pada saat itu memberikan suntikan dana, namun sedikit. Pada saat itu sejumlah sekian, tapi itu pun kami dapatkan setelah kembali Jamnas. Jadi kita menenangi dulu rupiah-rupiah yang harus kita bawa ke sana. Itu yang terjadi pada tahun 2016. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga seperti itu. Apakah karena memang dana sangat nihil di kas daerah, atau memang perhatian sangat kurang, atau dan lain-lain sebagainya. Saya tidak bisa membahasakan karena saya tidak proses apa menyebabkan. Hanya satu yang menyebabkan, mungkin saya lepas dari kepala dinas karena tempat untuk memberikan anggaran pramuka itu dijalin di Dinas Pendidikan Kabupaten. Kebetulan saya lepas dari Dinas Pendidikan, ya, yang menggantikan saya mungkin tidak memperhatikan itu atau kurang perhatian atau memang tidak ada dananya, saya tidak persis, sehingga terjadilah seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2017 nanti, karena ada Raimuna di tingkat nasional, kita akan membawa penegak, bukan lagi penggalang,
mudah-mudahan tidak terulang. Karena bagaimanapun citra pramuka di Kabupaten Mamuju, kita ke sana bertemu semua kabupaten, kuartir-kuartir cabang, sampai pasti mereka bercerita dan apa yang kau pakai dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita menjual daerah kita. Kalau daerah kita baik, pasti kita jual baik. Tapi kalau daerahnya kurang baik, pasti dijual kurang baik. Itulah standar dari daerah-daerah. Jadi saya berharap kepengurusan tahun 2017 nanti sampai 2021 ini memberikan angin segar kepada kita semua. Mudah-mudahan pemerintah daerah jeli, anggota-anggota Mabicam yang lain, kalau ada kegiatan-kegiatan bisa dihadiri, karena itu memberikan motivasi kepada kuartir cabang kalau mereka dari anggota Mabicam itu datang. Bagaimanapun juga pramuka ini tidak sama seperti dulu. Kalau pramuka dulu itu semua gugus depan punya iuran. Iuran wajib di gugus depan itu ada. Itu yang dikelola oleh kuartir. Tapi karena setelah turunnya pendidikan gratis sejak tahun 2005 yang lalu dengan lahirnya dana BOS, maka iuran-iuran wajib dari pramuka itu dihapus. Tidak dibenarkan lagi ada iuran. Dana BOS memberikan kesempatan hanya untuk memberi kegiatan. Kegiatan pramuka itu boleh didanai dengan dana BOS. Tapi kalau iuran wajibnya siswa tidak dibenarkan. Saya ada perubahan baru, ada petunjuk baru. Itulah yang menyebabkan sehingga kita sangat kekurangan dana. Akhirnya program-program yang harus kita lakukan terhalang adanya karena itulah kendalanya. Segala-galanya adalah kesiapan dana. Kalau dana tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa. Hari ini sebenarnya dana untuk musyawarah tidak ada, kas kosong. Tapi ini swadaya dari semua pengurus kuartir. Yang penting musyawarah ini berjalan dengan baik. Untuk itu saya berharap mari kita ikuti dengan saksama. Mudah-mudahan apa yang menjadi program musyawarah ini bisa terlaksana dengan baik dan diharapkan sesuai rencana ya mungkin dilaksanakan 2 hari. Tapi kalau memungkinkan cepat selesai, apalagi kita akan lakukan hari kedua. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Untuk itu dalam musyawarah ini untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya kira sambutan dari saya cukup sekian dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah cabang kuartir cabang Gerakan Pramuka Mamuju dinyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita dalam pelaksanaan kegiatan ini. Amin. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.